Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rakitan baterai dari susunan baterai lithium 18650 dengan jumlah 15. Saya susun secara 3S, yaitu 3 slot. Ini 1, 2, 3 dari per slotnya ini kita susun digabungkan secara seri. Untuk ini positif semua disatukan, ini kemudian negatif, ini kemudian positif, sama belakangnya juga seperti itu. Yang ini negatif, ini positif, ini negatif. Kemudian kita amankan dengan BMS. Diamankan dengan BMS 3 slot, 3S, 3 slot untuk seri. BMS ini fungsinya sebagai pertama, artinya sendiri adalah baterai manajemen sistem. Jadi BMS ini bermanfaat untuk mengatur posisi charger, kemudian juga sebagai cut off atau protection untuk baterai lithiumnya. Jadi pada saat sudah penuh dia akan otomatis memutuskan arus, jadi arus tidak masuk ke dalam baterai sehingga baterainya aman, awet. Dari BMS sendiri ini bisa diatur, kita bisa mengatur mengeluarkan arus kisaran 3,7 volt, kemudian juga untuk 7, sekian dan untuk 12 volt. Jadi masing-masing bisa dipakai, diambil dari negatifnya. Nah, untuk positifnya adalah yang ini, positifnya ya, positifnya dari sini. Kemudian kalau kita mau mengambil arus untuk 3 volt, maka titik 3 volt, 7 volt atau 12 volt, titik-titik inilah sebagai negatifnya, yaitu di B1, B min dan B2. Nah, ini saya siapkan ini kabel, bisa sebagai untuk beban, pengeluaran, atau untuk pengecasan. Pengecasannya bisa menggunakan power supply atau juga bisa menggunakan solar panel. Saya rencananya ini mau menggunakan solar panel. Jadi pada siang hari si baterai diisi, setelah penuh dia akan cut off, dia akan berhenti. Kemudian setelah cut off pada malam hari nanti dipasang transistor TIP 41 LDR dan resistor 100 kilo supaya menjadi sensor otomatis. Pada saat gelap lampu ini akan menyala secara otomatis. Ini dengan menggunakan solar panel 10 WP saja sudah sangat mencukupi untuk mensuplai arus untuk mengecas ke dalam baterai lithium ini. Ini rangkaiannya terdiri dari 3 slot di seri ya. Jadi ini total keseluruhan itu menghasilkan kisaran 7 amperan. Ini lebih besar dari aki motor yang biasa standarnya 3 ampere atau 5 ampere. Dia 7 amperan ya. Kemudian untuk pengecasan dengan solar cell 10 WP itu karena arusnya di atas 12, maka dia nanti akan membutuhkan di sini yang namanya step down, atau step up, step down yang multifungsi, bisa diatur melalui potensionya diputar, arusnya nanti disesuaikan menjadi 12,6 volt. Jadi pada saat pengecasan dari solar panel, inputnya masuk ke step up, step down, kita setting pengeluarannya untuk masuk ke sini 12,6 volt, maka dia akan sesuai arusnya masuk pengecasan 12,6 volt.
Nah, ini adalah lampu emergensi yang mungkin ini usianya udah 10 tahun lebih, tapi nggak saya buang. Maka pada saat 4 tahun lalu rusak, itu saya biarkan simpan dulu. Baru hari ini insya Allah alhamdulillah bisa saya manfaatkan. Sehingga dijadikan lampu emergensi. Ini rencananya mau saya pasang di teras depan rumah. Jadi nanti dari sini, dari beban BMS, saya akan pasang modul rakitan dari transistor TIP 41 dengan sensor LDR. Nanti fungsinya pada saat siang hari si lampu ini akan mati. Pada saat malam hari gelap, cuaca mulai gelap, maka dia akan menyala secara otomatis. Itu bisa diatur. Ini untuk keterangannya, tingkat keterangannya. Ini lampu ini susunannya adalah LED kosong, dalamnya sudah tidak ada baterai, tidak ada mesinnya apa-apa lagi. Komponennya udah saya ambil, tinggal saya sisakan LED-nya dihubungkan langsung ke sini. Maka ini diambil karena ini arusnya kisaran 4 volt, maka saya ambil pakai dengan 3,7 volt. 3,7 voltnya saja sudah luar biasa terangnya. Ini sudah sangat terang. Nah, seperti itu. Ini juga bisa berfungsi sebagai lampu emergensi. Bisa dibawa pada saat kita camping, dibawa ke balong untuk mancing ya. Dan nah, ini kalau lihat kawan-kawan, penerangan ini pun sebetulnya saya gunakan dengan menggunakan lampu PLTS. Ini lampu LED 12 volt dari PLTS 10 WP saya. Ini lampunya tuh. Tuh, ada 3 lampu ya. Ini saya pakai. Ini alhamdulillah segini sudah sangat terang ini. Nah, seperti itu. Insyaallah nanti untuk cara perakitan dan sebagainya mudah. Insyaallah nanti saya akan buatkan satu video khusus untuk perakitan baterai seperti ini. Intinya kita bikin akinya, lalu kita tidak memerlukan SCC karena kita sudah menggunakan BMS. Kemudian bisa dicas dengan solar panel. Ini modalnya murah. Saya beli 6 ribuan baterai lithium satunya. Berarti di toko online ini saya beli 14 biji karena diberi bonus 1 setiap beli 10. Maka nah, itu sementara insya Allah lain waktu saya akan upload video bagaimana untuk merakit dan memasang BMS-nya. Ini bisa menjadi alternatif bagi kita untuk menggunakan energi gratis dari sumber daya matahari, untuk mengurangi ketergantungan kita juga kepada PLN, sehingga dapat mengurangi beban tagihan per bulannya. Sebetulnya banyak teknik ya, khususnya untuk lampu-lampu. Minimal dari kecil-kecilan kita dari lampu-lampu aja dulu, karena dari lampu-lampu inilah yang paling banyak kita gunakan. Meskipun kadang nggak terasa kadar wattnya ya, ada yang 3, 5, 9, 10, 12. Maka dengan menggunakan PLTS itu insya Allah akan jauh lebih hemat. Nah, karena untuk beban-beban yang berat memang kita membutuhkan PLTS yang bisa ke on grid ataupun off grid ataupun ke hybrid. Jadi butuh modal yang besar, seperti misalnya aki jenis PRLA yang harganya jutaan rupiah, kemudian solar panel yang sampai ratusan watt peak, harganya pun bisa mencapai jutaan, dan inverternya juga nggak murah. Kemudian perakitan untuk SCC-nya juga harganya lumayan mahal yang MPPT. Maka minimal kita belajar untuk mengurangi kecil-kecilan. Dengan daya 7 ampere ini aki ini bisa menyalakan semalaman, yaitu lampu-lampu kalau yang LED ini seperti ini minimal sesuai dengan beban itu insya Allah bisa menerangi beberapa titik cahaya. Khususnya kalau dirancang sebagai PJU
di depan rumah kita ataupun untuk lampu teras kita yang otomatis siang mati sendiri, malam menyala sendiri, itu akan jauh lebih membantu ke kita. Oke, demikian informasi dari saya. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.